Bab 1271. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tambang itu jaraknya ratusan mil dari tanah sarang iblis, dan saya tidak tahu seberapa dalam kedalamannya. Begitu runtuh, meski dia bisa lepas dari bumi, dia tetap tidak bisa lepas, tekanan bumi bisa menghancurkannya menjadi terak. Oleh karena itu, dia harus meninggalkan ujung tambang. Jika tidak, dia tidak akan dapat melaksanakan rencana pelariannya. Tidak ada batu roh bergaris biru di tempat dia berada sebelumnya. Jika dia menggali sepotong besar batu roh bergaris biru, dia akan mudah dicurigai. Namun berbeda jika datang ke tempat dengan batu roh paling bergaris biru. Lu Chen bergerak sambil berpura-pura menggali tanah. Segera, Lu Chen menemukan sudut lain dengan sedikit orang, mengedarkan energi nyata, dan dengan cepat menggali lubang besar yang dalam. Kemudian, ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia tiba-tiba meletakkan sepotong besar sesuatu, dengan cepat mengisi lubang tersebut, dan kemudian menggali. Hah, aku menggali sampai ke inti uratnya. Setelah menggali beberapa sekop, Lu Chen, tidak sengaja, menggali sepotong besar batu roh bermotif biru, dan berteriak bersemangat di tempat. Segera, semua penambang menghentikan pekerjaan mereka dan melihat ke arah Lu Chen. Sudahkah kamu menggali inti venanya? Apakah kamu benar-benar menggali inti venanya? Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mungkin pendatang baru. Selama ini, para penambang baru jauh lebih tua. Anda belum pernah melihat sesuatu yang aneh. Banyak supervisor bergegas menuju Lu Chen satu demi satu, semuanya dengan wajah bahagia dan bersemangat. Jika inti urat biji benar-benar digali, Raja terakhir pasti akan senang, dan hadiahnya pasti tidak akan berkurang. Jika mereka tidak senang maka akan ada hantu. Haha, aku benar, keberuntunganmu sungguh bagus. Memindahkanmu ke sini ke tempatku adalah hal paling benar yang kulakukan. Pengawas sebelumnya juga berlari, melihat ke tanah, dan melihat batu roh besar bermotif biru menonjol dari tanah. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan sambil menepuk bahu Lu Chen, dia bahkan mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Semuanya, jangan terlalu bersemangat. Saat aku mengeluarkan batu roh itu, aku akan tahu apakah itu inti pembuluh darahnya atau bukan. Seorang yang mulia emas dengan aura yang kuat melangkah maju, meraih bagian atas batu roh bergaris biru, dan menjentikkannya dengan keras. Boom, terdengar suara keras. Batu roh bermotif biru berukuran sekitar 10 kaki ditarik keluar oleh yang mulia emas. Ini, batu roh bergaris biru milikku ini jumlahnya sekitar puluhan juta kati. Seharusnya itu bukan bagian inti dari pembuluh darahnya. Pembuluh darah batu roh bergaris biru di tambang kami sangat besar, dan inti dari urat tersebut pasti bernilai miliaran kati, pasti lebih dari puluhan juta kati. Namun, tambang tersebut sudah lama digali, dan yang digali adalah yang terbesar. Benar, lapisan biji ini terlalu terfragmentasi. Biasanya yang terbesar hanya lebih dari 100.000 kati, dan yang terbesar terakhir kali hanya lebih dari 1 juta kati. Petik 2. Anak itu sebenarnya memiliki berat puluhan juta kati, memecahkan rekor. Meskipun itu bukan inti dari urat tambang, itu masih sangat bagus. Jika kamu menggali sepotong batu roh bergaris biru senilai puluhan juta kati, Raja Mo akan senang. Semua pengawas mengatakannya satu demi satu. Ya, sungguh menyenangkan juga bisa menggali sebongkah besar batu roh bergaris biru. Tubuh emas yang terhormat menoleh untuk melihat ke arah Lu Chen, dan berkata, "Nak, kamu telah memberikan kontribusi, dan kamu akan diberi imbalan nanti jika kamu melapor kepada Raja terakhir." "Terima kasih, tuanku." Lu Chen berpura-pura, sangat bahagia, tetapi berkata, "Tapi, saya punya permintaan kecil, dan saya harap Anda dapat mengizinkannya." Menjelaskan. Keberuntunganku datang dari Dewa Iblis. Setiap kali aku memuja patung iblis itu akan membawa hal yang baik. Lu Chen mengaram omong kosong, mencoba mengalihkan perhatian pihak lain, jadi saya harus keluar dan menyembah Dewa Iblis sebelum menambang. Saya pasti bisa menggali batu roh bergaris biru yang lebih besar, dan bahkan mungkin untuk menggali batu roh bergaris biru, inti vena. Faktanya, Lu Chen lah yang mengubur puluhan juta kati batu roh bermotif biru. Ada beberapa batu roh bermotif biru sebesar ini di Chaos Orb, dan jika Anda hanya mengeluarkan satu, pengawas akan sangat senang. Jika sepotong batu roh bermotif biru senilai 1 miliar kati dikeluarkan, orang-orang ini mungkin akan terkejut karena kegembiraan. Apakah ada hal seperti itu?
Tubuh emas yang terhormat itu mengerutkan kening, setengah percaya, merenung untuk waktu yang lama, tetapi tidak setuju. Yang mulia emas ini adalah kepala pengawas dan memiliki banyak kekuasaan di tambang. Di masa lalu, dia akan menyetujui Lu Chen tanpa memikirkannya. Namun tidak hari ini, Mo Wang meramalkan bahwa bagian inti tambang akan digali, dan dia memerintahkan agar para penambang tidak boleh pergi begitu saja, dan harus menggali sampai ke inti tambang. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Lu Chen berjasa dalam menggali biji, dia tidak akan berani membiarkan Lu Chen keluar. Saya buktikan bahwa anak ini sungguh beruntung. Dia baru saja menggali ini di ujung tambang. Pada saat ini, supervisor sebelumnya berdiri dan berbicara mewakili Lu Chen, memegang sepotong batu roh bermotif biru seberat beberapa ribu kati di tangannya. Semua orang tahu bahwa pada dasarnya tidak ada yang perlu digali pada akhirnya, tapi dia baru saja menggalinya. Sepotong yang bagus. Saya melihat dia beruntung, jadi saya memindahkannya ke sini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menggali puluhan juta kati batu roh. Dia pasti yang paling beruntung dari semua penambang. Karena dia mendapat keberuntungan hanya dengan menyembah patung Dewa Iblis, menurutku lebih baik membiarkan dia keluar dan beribadah. Atau setelah dia kembali, dia bisa menggali inti pembuluh darahnya sekaligus, dan semua orang akan mengirimkannya. Petik 2. Dengan sertifikat pengawas, dan ingin menggali inti vena, Yang Mulia Emas dengan cepat membuat keputusan. Tubuh emas yang terhormat membuat pengecualian dan membiarkan Lu Chen keluar, tetapi ada satu syarat, yaitu dia meminta Lu Chen untuk pergi dan segera kembali. Melihat rencananya berhasil, Lu Chen secara alami mengangguk dan berjanji akan kembali dalam beberapa jam. Bahkan, jangankan beberapa jam, bahkan beberapa abad, dia tidak akan kembali lagi. Setelah menerima perintah pembebasan, Lu Chen tidak berani membuang waktu, dan berlari keluar dengan langkah besar, karena bawah tanah bisa meledak sesuka hati. Begitu dia tidak lagi terlihat oleh pengawas itu, Lu Chen segera mengaktifkan langkah ringan, dan bergegas keluar dari tambang seperti sambaran petir, memasuki lorong dan bergegas menuju tanah sarang iblis. Di lorong itu, di tengah perjalanan, ada dua orang yang datang ke arahnya. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita, mereka adalah Mas Hiro dan Momei yang datang untuk memeriksa tambang. Ini benar-benar jalan yang sempit. Kedua barang ini tidak datang lebih awal, tidak datang terlambat, dan menunggu hingga ledakan besar akan datang. Bukankah ini disengaja? Untungnya, Lu Chen masih mengenakan topi jerami di kepalanya, yang pinggirannya ditarik ke bawah cukup rendah, menutupi sebagian besar wajahnya, dan kedua orang itu tidak mengenali Lu Chen sekilas. Hei, apa yang kamu lakukan di sini daripada menggali di bawah tanah? Mei mau tidak mau bertanya ketika dia melihat seorang penambang berlari kencang. Saya diperintahkan oleh supervisor untuk datang dan mengambil beberapa peralatan kembali. Banyak peralatan pertambangan di bawah sana yang rusak dan perlu diisi ulang. Lu Chen merendahkan suaranya dan berbicara dengan suara serak dengan sengaja untuk mencegah pihak lain mendengar suara aslinya. Terlebih lagi, saat Lu Chen berkata, dia tidak berhenti pada saat yang sama, tetapi hanya menyingkirkan Lightwalker Kekaisaran dan memperlambat kecepatannya. Momei dan Madai tidak mudah dibodohi. Jika dia menemukan bahwa wilayah dan kecepatannya tidak cocok, mudah untuk meragukannya. Kalau begitu kamu pergi. Momei tidak terlalu memikirkannya, dan tidak menyadari ada yang salah dengan penambang di depannya, jadi dia berkata begitu. Lu Chen bahkan tidak menjawab, dan berlari melewati sisi Momei sambil berteriak. Hei! Sosok penambang ini agak familiar. Madai berkata begitu tiba-tiba. Keakraban seperti apa? Momei bertanya. Agak seperti itu, Lucky. Jalan Madai. Lucky berasal dari istana Pangeran An. Bagaimana dia bisa datang ke wilayah Raja Ma, dan kemudian bekerja sebagai penambang di tambang ayahku? Itu sama sekali tidak relevan. Momei bilang begitu. Namun, saya selalu merasa bahwa penambang tadi sangat mirip dengan Lucky. Madai tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat ke belakang, tetapi tidak dapat lagi melihat bagian belakang pria itu, dan segera menjadi curiga. Tidak, jalan ini sangat panjang, dan alam pria itu hanya setengah langkah dari pemurnian para dewa, bagaimana dia bisa berlari begitu cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Setengah langkah untuk memurnikan para dewa. Kecepatan tinggi, bukankah ini wilayah Lucky? Kecepatan Lucky juga sangat cepat. Mata Momei tiba-tiba berbinar, alisnya berkerut, dan amarahnya melonjak ke kepalanya. Jadi,
menurutku suara penambang itu sangat familiar, dia mungkin sengaja menekan suaranya. Sial, dia mungkin Lucky. Cepat, ayo kita kejar dan cari tahu. Mo Mei dan Madai dengan cepat berbalik, mengambil seluruh energi mereka yang sebenarnya, dan berlari bolak-balik, mengejar penambang yang tidak sengaja melepaskannya. Pada saat ini, mereka berdua yakin 70 hingga 80% bahwa penambang itu adalah Lucky yang sangat mereka benci. Mereka juga ingin mengebor kehampaan, kembali ke pintu masuk terowongan dari kehampaan, dan mencegat Lu Chen. Tapi merobek kekosongan itu terlalu lambat, lebih baik lari dan mengejar dengan seluruh kekuatanmu. Karena, dengan kecepatan Lu Chen, sebelum mereka keluar dari kehampaan, mereka mungkin sudah menghilang. Namun, Lu Chen juga berlari dengan liar, dan memulai kembali Yu Guangbu, dengan putus asa berlari menuju pintu keluar lorong. Gemuruh. Pada saat ini, ledakan bernada rendah terdengar dari dalam tanah. Kejutan datang dari dalam tanah, langsung menuju ke atas tambang. Seluruh lorong bergetar hebat. Lu Chen berlari terlalu cepat, dan salah satu dari mereka secara tidak sengaja terguncang dan terhuyung. Bahkan topi jerami di kepalanya pun terlepas, dan larinya terpaksa terhenti sejenak. Dan dalam waktu sesingkat itu, Madai dan Mo Mei menyusul dari belakang, dan jarak ke Lu Chen hanya berjarak 10.000 kaki. Lucky, topi jerami di kepala Lu Chen terbang, dan Mo Mei segera mengenalinya. Hahaha, itu benar-benar kamu, Lucky, tidak butuh banyak usaha, kamu mengirim kepala seseorang ke pintumu. Nak Lucky, kamu bisa keluar dari tambang, bisakah kamu keluar dari rumah ini? Melihat Lu Chen mulai berlari lagi, Madai mengejarnya dan mencibir, rumah ini juga merupakan tempat raja terakhir. Ada banyak penjaga di sana, dan ada orang suci yang bertanggung jawab. Jika kamu bisa melarikan diri ke sini, aku akan memberimu beberapa nasihat nanti. Sepatu. Saya tidak membutuhkan orang mati untuk membawa sepatu saya. Lu Chen tertawa, lalu menyalakan Lightwalker Kekaisaran, dan berlari cepat menyusuri lorong. Pasti tidak mudah bagi dua orang di belakang untuk menyusulnya. Terlebih lagi, api di bawah tanah telah menyala hingga posisi yang telah ditentukan, dan batu belerang berwarna-warni telah meledak. Selanjutnya, inti dari urat batu roh bergaris biru itu juga akan diledakkan. Lebih dari 7 miliar kati batu roh bermotif biru meledak, seberapa kuatkah itu? Tambang itu benar-benar akan runtuh. Bagian ini tidak bisa dipertahankan, bahkan dia tidak tahu apakah dia bisa mendarat tepat waktu. Mo Mei dan Madai masih jauh darinya. Bisakah mereka kabur? Orang mati, itu kamu akan segera mati. Madai tentu saja tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia masih mencibir pada Lu Chen. Namun, aku tidak keberatan membantu orang mati mengangkat sepatu, terutama jika orang mati itu adalah kamu. Saat berbicara, terdengar suara ledakan gemuruh lagi dari dalam tanah, dan suara ledakannya sangat besar, seolah-olah tanah telah meletus. Mengikuti suara ledakan adalah gelombang kejut dari ledakan tersebut. Gelombang kejut itu sangat menakutkan, kecepatan dampaknya sangat cepat, dan kekuatan dampaknya sangat dahsyat. Itu telah meruntuhkan tambang di bawah, dan mengubur semua monster penambang dan pengawas di tambang hidup-hidup. Ini belum berakhir, gelombang kejut masih berosilasi ke atas sepanjang jalur ini, dan kemanapun ia pergi, semuanya runtuh. Tidak bagus, ledakan besar di bawah juga mempengaruhi bagian ini, dan akan segera runtuh. Baru pada saat itulah Madai menyadari sesuatu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak panik. Cepat. Pasti Lucky yang melakukannya. Pasti tidak ada gunanya anak ini muncul. Dia ada di sini untuk menghancurkan milikku. Sambil berlari dengan liar, Mo Mei memandang Lu Chen di atas lorong, mengertakkan gigi dengan kebencian. Sekarang, dia masih ingin membunuh kita, itu benar-benar menjijikkan. Saat ini, jalan di belakang dengan cepat runtuh. Mereka ingin merobek kehampaan, dan sudah terlambat untuk masuk ke dalam kehampaan untuk melarikan diri. Bergemuruh. Setelah beberapa napas, gelombang kejut akhirnya menutupinya, dan seluruh bagian itu runtuh. Madai dan Mo Mei terkubur hidup-hidup oleh runtuhnya bumi di kedalaman 10.000 kaki dari permukaan tanah. Dan Lu Chen tidak terburu-buru ke tanah, hanya 1.000 kaki dari pintu keluar terowongan, dan akhirnya terkubur di lorong yang runtuh. Gelombang kejut yang mengerikan menghambur ke tanah, menghancurkan semua bangunan dalam radius 100 mil. Rumah besar yang menyembunyikan tambang telah lama terguncang hingga menjadi bubuk dan tenggelam dalam.
Banyak penjaga istana Mo terguncang begitu parah sehingga energi dan darah mereka mengalir mundur, dan Yang Mulia Bumi, yang budidayanya sedikit lebih rendah, langsung terluka oleh guncangan dan muntah darah di tempat. Tambang itu runtuh, dan orang-orang di bawah tamat. Tambangnya terlalu dalam, bahkan tubuh Yang Mulia Emas akan hancur berkeping-keping. Kekuatan gelombang kejut itu terlalu besar, bisakah roh primordial dari pengawas itu melarikan diri? Saya khawatir mereka tidak akan bisa melarikan diri. Gelombang kejutnya begitu kuat sehingga mungkin bisa melumpuhkan roh primordial mereka. Setelah gelombang kejut menghilang, para penjaga istana Mo berkumpul, semuanya berkata dengan kaget. Ada ledakan besar di bawahnya, dan kekuatan ledakannya tidak kalah dengan raja yang sebenarnya. Seorang bijak dari istana Mo memasang ekspresi serius, dan berkata dengan sangat bingung, tidak ada apa-apa di dalam tanah, jadi bagaimana bisa terjadi ledakan besar tanpa alasan? Apakah itu bencana alam, atau bencana buatan manusia? Bencana, saya tidak tahu bagaimana melaporkan hal ini kepada raja terakhir. Tidak, Nona Momei dan Tuan Madai baru saja jatuh. Tiba-tiba, seseorang berteriak, Momei dan Madai sudah meninggalkan lorong. Saat ini, wajah semua penjaga membiru. Baik Momei maupun Madai adalah Yang Mulia Emas, terkubur di dalam tambang yang begitu dalam, mereka telah melampaui batas tubuh fisik mereka, bahkan jika seorang suci dikuburkan di dalamnya, itu mungkin sangat berbahaya. Putri Raja Mo dan Putra Raja Ma semuanya tewas di tambang. Raja Mo dan Raja Ma pasti sangat marah. Jika saatnya tiba, Raja Mo dan Raja Ma akan menjadi gila dan langsung melampiaskan amarahnya kepada para penjaga ini, dan mereka akan mati. Ada orang di bawah tanah. Tiba-tiba, orang suci itu mengangkat alisnya, membuka tangannya yang besar, dan kekuatan menggenggam keluar secara tiba-tiba. Ledakan, terjadi ledakan keras di tanah, dan tanahnya berdebu, dan dia segera dikeluarkan dari lubang yang dalam. Sesosok terbang keluar dari tanah dan ditangkap oleh orang suci itu. Orang itu adalah Lu Chen. Saat lorong itu runtuh, Lu Chen menambahkan rantai rune bumi ke dirinya sendiri untuk mencegah dirinya dihancurkan oleh bumi yang runtuh. Namun, ada batasan di pinggiran sini, dia tidak bisa melarikan diri, dia berencana bersembunyi di sudut dan menyelinap pergi ketika dia menemukan kesempatan. Tanpa diduga, orang suci itu begitu kuat sehingga dia segera merasakan ada seseorang di bawah tanah, dan segera menangkapnya keluar. Buruh tambang, bagaimana bisa ada penambang yang hidup? Dia tidak ada di tambang, tapi di lorong, belum terkubur dalam-dalam. Ketika para penjaga melihat pakaian dan keadaan pria itu, mereka terkejut sejenak, lalu mereka semua berkata, "Saya disuruh naik untuk mengambil peralatan, tapi begitu saya sampai di pintu keluar, lorong itu runtuh, dan saya hampir mati." Lu Chen berpura-pura menangis, dan berkata begitu. "Saat Anda datang, apakah Anda melihat Nona Momei dan Tuan Madai?" Tanya orang suci itu dengan tajam. "Lihat, aku masih menyapa Nona Momei," kata Lu Chen. "Jadi, di mana mereka berada di lorong pada saat salam? Berapa jauh dari pintu keluar?" Orang suci itu buru-buru bertanya lagi. "Sekitar 10.000 kaki." Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, "Tetapi tidak lama setelah saya menyapa Nona Momei, lorong itu runtuh. Ini adalah cara untuk keluar, jika tidak, Lu Chen tidak akan mengatakan yang sebenarnya." Konsekuensi dari mengatakan yang sebenarnya adalah Momei dan Madai bisa diselamatkan. Lagi pula, tempat pemakaman kedua orang itu tidak terlalu dalam, dan itu adalah patung emas. Meskipun tekanan dari tanah setinggi 10.000 kaki itu kuat, itu mungkin tidak bisa menghancurkan mereka sampai mati sekaligus. Tetapi jika dia tidak mengatakan itu, akan sangat sulit baginya untuk keluar dari tubuhnya, dan kemungkinan besar dia akan mati di sini. Sebab, orang bijak langsung menanyakan keberadaan Momei dan Madai, yang menunjukkan bahwa ia sangat prihatin dengan hidup dan mati kedua orang tersebut. Terlebih lagi, wajah orang suci itu jelek, dan ada tatapan mematikan di matanya. Terlihat dia ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Maka, orang yang ditangkap oleh orang suci itu adalah karung tinju yang paling nyaman. Lu Chen pandai mengamati ekspresi wajah, dan ketika dia melihat ekspresi tidak ramah orang suci itu, dia tahu bahwa dia dalam bahaya. Dia harus memberi harapan pada orang suci ini, sehingga dia bisa menghindari bahaya. Artinya, saluran itu belum terkubur dalam-dalam, dan masih ada peluang penyelamatan. Mata orang suci itu berbinar, dia langsung melempar Lu Chen,
mengabaikan Lu Chen, dan berteriak kepada penjaga lainnya, "Kemarilah, kalian semua. Gali ke arah pintu masuk terowongan, dan kita harus membawa Nona Momei dan Tuan Muda Madai, gali." Para penjaga tidak berani lalai, dan mereka mengambil tindakan satu demi satu, menggali jauh ke dalam tanah. Para penjaga ini sangat terlatih dan kuat, dan mereka menggali ribuan kaki ke dalam tanah dalam sekejap mata. Ledakan, ledakan, tiba-tiba, tanah meledak, dan dua sosok terbang keluar dari tanah. Kedua orang itu berlumuran lumpur dan dalam keadaan tertekan, mereka adalah Momei dan Madai yang nyaris lolos dari maut. Pada saat terowongan runtuh, mereka berdua menggunakan seluruh tubuh mereka untuk melindungi diri mereka dengan energi sejati, menahan tekanan tanah, dan mati-matian melakukan pengeboran. Tentu saja, jika bukan karena penjaga di atas yang menggali ribuan kaki di bawah tanah, mereka mungkin tidak akan bisa keluar. Benar saja, itu Nona Momei dan Tuan Mas Hiro. Bagus, Nona dan Tuan baik-baik saja, dan kami aman. Benar-benar di bawah perlindungan Dewa Iblis Nona Momei dan Tuan Madai dapat melarikan diri dari gerbang hantu. Para penjaga sangat gembira. Di mana Lucky? Momei, sebaliknya, memasang ekspresi marah di wajahnya, dan dia mulai dengan menanyakan pertanyaan ini. Lucky itu, orang suci itu sedikit bingung, untuk sesaat, dia tidak ingat siapa Lucky. Adakah orang yang selangkah lebih cepat dari kita dan lolos dengan nyawanya? Madai tidak punya pilihan selain mengatakan ini, dia tahu Momei pusing dan kata-katanya tidak masuk akal, bagaimana penjaga bisa tahu siapa Lucky. Seorang penambang keluar, Momei melotot, berikan dia padaku, dan aku akan mencabik-cabiknya. Aku melemparkannya ke sana. Hei, di mana orangnya? Orang suci itu mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke samping, tetapi ternyata tangannya kosong, dan penambangnya telah hilang. Aku kuda lumpur, tapi dia kabur. Kejar dia. Momei sangat marah. Lucky, jadi itu dia. Orang suci itu tiba-tiba menamparkan kepalanya, mengingat siapa Lucky, dan tidak dapat menahan perasaan sangat menyesal. Saya terlalu ceroboh, jika saya tahu itu dia, saya akan langsung menghancurkannya, tidak meninggalkan sampah. Lucky adalah musuh Momei, dan dia menciptakan suatu prestasi di Gua Lingxuan, yang hampir menyebar ke seluruh sarang iblis. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Namun, agak terlambat untuk mengetahui bahwa penambangnya adalah Lucky. Ketika mereka mati-matian menggali tanah untuk menyelamatkan orang, Lucky tidak tahu kemana dia pergi. Runtuhnya tambang kita pasti ada hubungannya dengan dia. Kita harus menemukannya. Jika kamu masih hidup, kamu harus melihat orangnya, dan jika kamu mati, kamu juga harus melihat mayatnya. Momei sangat marah sehingga dia memerintahkan para penjaga, menyebar untuk mencari. Jika kamu menemukan Lucky, segera kirim sinyal untuk memberitahu orang lain untuk datang dan menekan. Di bawah orang suci, jangan melawan Lucky satu lawan satu, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Yang Mulia Emas. Mematuhi, semua penjaga merespon, dan segera berpencar, dan terbang menjauh, mencari seseorang. Segera kembali dan mobilisasi yang kuat, tutup wilayah rumahmu, dan cegah Lu Chen melarikan diri. Momei memberi perintah yang sama kepada Madai lagi, dan Madai mengangguk, dan dengan sekilas sosoknya, dia segera pulang untuk memanggil seseorang. Setelah pengaturan dibuat, Momei pun keluar sendiri untuk mencari keberadaan Lu Chen. Dan saat ini, di gang itu, tidak, jalan kecil itu bukan lagi jalan kecil, itu sudah menjadi reruntuhan. Pada saat ini, Jianbo bersembunyi di reruntuhan, gemetar. Ledakan dari dalam bumi baru saja menyebar ke tanah. Dalam jarak 100 mil, terdapat reruntuhan, dan semua bangunan hancur. Dan sumber suara ledakan sekaligus pusat gelombang kejutnya berasal dari rumah besar tersebut. Tidak ada keraguan bahwa tambang di bawah rumah besar itu sangat dekat dan telah diledakkan. Tidak ada keraguan bahwa Lucky pasti yang melakukannya, jika tidak, apa yang akan dilakukan Lucky di milik orang lain. Bagi Jianbo, pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana Lucky meledakkan tambang? Kekuatan tempur Lucky paling banyak berada pada level Yang Mulia Emas, tetapi sebagian besar penjaga tambang raja terakhir adalah Yang Mulia Emas, dan bahkan ada orang suci yang bertanggung jawab. Bagaimana Lucky meledakkan tambang dari pandangan begitu banyak orang kuat? Sepengetahuannya, sebelum memasuki tambang, semua cincin luar angkasa telah disita, sehingga tidak bisa dikeluarkan dari tambang. Lucky ada di tambang, di mana bisa ada bahan peledak sekuat itu. Juga, apakah Lucky mati bersama ranjau itu,
atau dia melarikan diri. Jika Anda melarikan diri, mengapa Anda tidak bergabung dengannya? Apa yang akan dia lakukan jika dia tidak bisa melihat Lucky? Kembali sendiri, Lucky sudah pergi, dia punya wajah untuk kembali ke rumah Pangeran An. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Jianbo tiba-tiba menemukan bahwa penjaga raja terakhir bergegas keluar, mencari orang kemana-mana. Pada akhirnya, Madai terbang menjauh, dan Mo Mei juga terbang. Jianbo takut dikenali oleh Mo Mei, jadi dia segera menemukan beberapa mayat, berbaring di samping mereka, dan menahan napas untuk berpura-pura mati. Ketika gelombang kejut menyentuh tanah, tidak hanya menghancurkan semua bangunan, tetapi juga membunuh monster dengan tingkat budidaya rendah. Beberapa monster yang tinggal di gang, dengan basis budidaya yang sangat rendah, kentut di tempat, dan beberapa jatuh di bawah reruntuhan, yang kebetulan merupakan perlindungan sederhana. Benar saja, Mo Mei melirik ke sini dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, jadi dia bergegas pergi dan berlari ke tempat lain untuk mencari. Sangat dekat, Jianbo berteriak untungnya, jika Mo Mei berlari untuk memeriksa mayatnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, dia juga menebak dari tindakan Mo Mei mencari seseorang bahwa Lucky baik-baik saja dan bahkan kehabisan. Kalau tidak, penjaga istana Pangeran Mo sedang mencari orang kemana-mana, bukankah mereka tidak melakukan apa-apa? Juga, jika Mo Mei keluar untuk mencarinya sendiri, dia pasti sedang mencari orang penting. Jadi, siapa lagi karakter ini? Pasti Lucky yang menaruh dendam pada Mo Mei. Lucky meledakkan ranjaunya dan lari, jadi dia mati-matian datang untuk memburunya. Menebak Lucky baik-baik saja, Jianbo menghela nafas lega. Selanjutnya, dia hanya perlu melakukan satu hal, keluar dari wilayah Raja Ma, agar tidak ketahuan oleh penduduk istana Mo. Baginya, masalah ini masih mudah. Lagi pula, orang-orang dari istana Mo tidak mencarinya, dan mereka tidak mengetahui keberadaannya, jadi mengapa begitu sulit untuk menyelinap keluar. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan reruntuhan, berlari ke tempat ramai, dan berbaur dengan kerumunan. Segera, orang-orang kuat dari rumah Mawang dimobilisasi, dan semua tempat diblokir, dilarang terbang, dan semua monster yang masuk dan keluar harus diperiksa. Siapapun yang setengah melangkah ke alam dewa, tidak peduli siapa mereka, akan ditangkap. Baik itu orang-orang dari rumah Mawang atau rumah Mowang, mereka hanya memahami setengah langkah pemurnian para dewa, tetapi mengabaikan orang-orang di alam lain. Jianbo mengikuti kerumunan, melepaskan wilayah kekuasaannya, dan meninggalkan rumah Mawang dengan lancar. Pada saat Jianbo berlari kembali ke rumah Pangeran An, Lu Chen sudah kembali dan telah lama beristirahat di kamarnya. Saudara Lucky, apakah kamu meledakkan tambang raja terakhir? Pertama kali Jianbo melihat Lu Chen, dia langsung bertanya. Ya, apakah ada masalah? Lu Chen tersenyum. Lalu bagaimana kamu bisa lolos? Jianbo bertanya lagi. Keluar, kenapa kamu tidak meneleponku saat kamu melarikan diri? Itu membuatku menunggu dan hampir ketahuan oleh Mo Mei. Sudah terlambat untuk meneleponmu, dan aku tidak ingin meneleponmu. Lagi pula, kamu punya cara untuk melarikan diri, tapi aku tidak bisa melarikan diri bersamamu. Kamu tidak bisa lari bersamaku, apa maksudmu? Kamu terlalu lambat, mudah ditangkap oleh Mo Mei. Aku tidak lambat. Oke, jika aku lari duluan, Mo Mei tidak akan pernah bisa menyusulku. Ada orang suci di antara penjaga keluarga Mo, apakah orang suci itu tidak akan bisa menyusulmu? Kalau begitu mungkin untuk mengejar ketinggalan. Jadi, aku duluan, pilihan mana yang paling tepat? Lu Chen tersenyum, menatap Jianbo lagi dan berkata, jika tidak, bagaimana Anda dan saya bisa kembali dengan selamat? Saat itu, ketika orang suci itu memimpin semua penjaga menggali tanah untuk menyelamatkan orang, Lu Chen segera melarikan diri dan membuka Yu Guangbu secara maksimal. Pada saat Mo Mei melarikan diri dan memerintahkan orang untuk memburunya, semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, dia sudah melangkah sangat jauh sehingga bahkan seorang Sein pun tidak bisa mengejarnya. Terlebih lagi, Mo Mei tidak tahu ke arah mana dia berlari, jadi dia tidak bisa mengejarnya. Saat Madai membawa orang kuat itu kemari, dia memblokir kemana-mana, tapi dia sudah kehabisan wilayah Mawang. Jika dia bertemu Jianbo dan lari bersama Jianbo, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Kecepatan Jianbo biasa-biasa saja, jauh di belakangnya, dan dia hanyalah sebuah hambatan. Selain itu, Jianbo adalah monster, ras yang bermusuhan, dan merupakan musuh di medan perang.
Jadi, jika dia tidak berencana memulai dengan Jianbo, dia akan tetap peduli dengan hidup dan mati Jianbo. Ini, mungkin pilihan yang paling tepat. Meninggalkannya ternyata adalah pilihan yang paling tepat. Nima, apakah itu benar atau salah? Tapi, meledakkan tambang, mungkin aku melakukan kesalahan. Wajah Lu Chen tiba-tiba menjadi gelap, dan sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tambang Raja Mo harus diledakkan. Siapa bilang Raja Mo adalah musuh mematikan kerajaan? Tapi Jianbo berkata, tambang itu lebih penting bagi Raja Iblis. Sekarang setelah dihancurkan, Raja terakhir harus marah, dan Raja terakhir akan memiliki kehidupan yang buruk di masa depan. Saya tidak mengacu pada ini, yang saya maksud adalah bangunan di sekitarnya, yang juga hancur bersama tambang. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, ketika saya datang ke sini, saya pikir tempat itu tampak familiar, tetapi untuk sementara, saya tidak dapat mengingat apa itu. Ketika tambang itu diledakkan dan daerah sekitarnya hancur, dan saya melarikan diri, saya menyadari bahwa saya pernah ke tempat itu. Apakah ada pangkalan teleportasi rahasia di tempat itu? Saat dia mengatakan itu, Lu Chen tidak bisa menahan nafas, pikirannya berat. Saat itu, Jianbo membawanya ke wilayah Mawang, dan mengambil jalan memutar, jadi dia tidak langsung mengenali daerah ini, dia pernah ke sini sebelumnya. Selain itu, dia berpura-pura menjadi penambang dan masuk melalui pintu belakang, bukan pintu depan. Belakangan, tambang tersebut meledak, dan rumah besar di atas tambang tersebut juga hancur. Saat kabur, dia tidak menggunakan pintu belakang, melainkan pintu depan. Setelah dia berlari keluar dan melihat beberapa tanda yang familiar, dia menyadari bahwa dia telah melakukan hal bodoh. Dia pernah berada di daerah ini sebelumnya, dan dia takut tidak akan menemukan jalannya ketika kembali, jadi dia sengaja menghafal tanda-tanda di sekitarnya. Sebab, perhentian pertama dia datang ke sarang iblis adalah muncul di pangkalan teleportasi rahasia. Dan pangkalan teleportasi rahasia ini ada di gua besar dekat tambang. Tidak apa-apa sekarang, dia meledakkan milik raja terakhir. Ledakannya begitu dahsyat hingga menyebar ke tanah. Bisakah pangkalan teleportasi rahasia dipertahankan? Pangkalan teleportasi rahasia sarang iblis dihancurkan, yang berarti perjalanan pulangnya terputus, dan dia kembali tanpa susunan teleportasi yang ditentukan. Tentu saja, dia dapat kembali ke Suantian Daozong melalui rute lain. Cara lainnya adalah meninggalkan sarang iblis, berjalan 1000 mil ke gua iblis besar tempat kota Hansin berada, dan kemudian kembali ke sekte dari sana. Tapi, itu tidak masuk akal. Menurut Anyu, sarang iblis terlalu jauh dari kota Hansin, dan tidak ada formasi teleportasi besar yang langsung menuju ke kota Hansin. Dari sarang setan ke kota Hansin, perjalanannya tidak hanya jauh, tetapi juga banyak pos pemeriksaan dan batasan dalam perjalanan. Terbang tidak diperbolehkan di banyak tempat, dan dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mencapai kota Hansin. Sebulan, Lu Chen tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Oleh karena itu, Lu Chen tidak bisa bahagia ketika tambang raja mau diledakkan. Memang benar, ada pangkalan teleportasi rahasia di dekat tambang raja terakhir. Jianbo mengangguk, dan berkata, saya sedang menjalankan misi dan pergi ke pangkalan teleportasi rahasia itu. Jika tidak, saya tidak akan menemukan tambang raja terakhir, yang ada di dekatnya. Kali ini kamu meledakkan tambang. Kekuatan ledakannya begitu kuat sehingga pangkalan teleportasi rahasia mungkin juga hancur. Mendengar ini, ekspresi Lu Chen menjadi lebih buruk lagi, dan hanya ada satu cara untuk kembali. Mengenai ditinggalkan oleh Lu Chen, Jianbo hanya mengalami depresi sebentar, dan kemudian dia baik-baik saja. Karena Jianbo merasa Lucky menjadi semakin misterius, tetapi kemampuannya semakin besar, dan dia semakin mengagumi Lucky. Jianbo berpikir bahwa objek kekagumannya adalah benar dalam segala hal yang dilakukannya. Tambang raja terakhir dihancurkan, dan dengan cepat menyebar ke seluruh sarang iblis, mengejutkan eselon atas klan iblis. Raja Iblis sangat marah, dan mengadakan pertemuan tingkat tinggi klan iblis untuk menyelidiki insiden ledakan tambang. Siapa yang memindahkan tambang raja terakhir? Pembuatan tambang itu, sebagian besar hasilnya adalah milik klan iblis, tetapi sekarang telah dimanipulasi oleh seseorang. Jika Tuan Iblis tidak marah, akan ada hantu. Pada pertemuan tingkat tinggi Yaozu, Mo Wang langsung menuding Rajaan, dan tersangka yang meledakkan ranjau adalah Lucky, pengikut Anyu, putri Rajaan.
Raja An langsung menyangkalnya, dan meminta Raja Mo menyerahkan buktinya. Raja terakhir layu, ada bukti nyata. Lucky tidak tertangkap di tempat kejadian, jadi bagaimana dia bisa bersaksi melawan Lucky? Minta Mo Mei bersaksi, atau minta penjaga istana Mo bersaksi. Lucky Hui akan mengakui bahwa hantu itu ada. Seperti kita ketahui bersama, Raja Mo dan Raja An adalah musuh yang mematikan. Rakyat raja terakhir yang bersaksi melawan rakyat raja terakhir sama dengan rakyat raja terakhir yang bersaksi melawan raja terakhir. Siapa yang akan mempercayainya? Jangan bicara tentang Mo Mei, meskipun Mayo maju, itu tidak akan berhasil. Mawang dan Mowang berada di perahu yang sama, dan Raja Iblis tidak akan mempercayai rakyat Mawang. Yang paling penting adalah Raja Iblis menghargai An Yu dan melindungi istana An. Terlebih lagi, Lucky memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan membantu An Yu memenangkan keberuntungan 100 tahun, yang meninggalkan kesan baik pada Master Iblis. Jika Raja terakhir tidak dapat memberikan bukti nyata, hanya mengandalkan kata-katanya, Raja Iblis tidak akan mempercayai. Raja terakhir, ini juga sulit dipercaya. Penjaga tambang Raja terakhir Anda dilarang keras. Ada orang kuat seperti hutan, dan tidak ada yang bisa membawa cincin luar angkasa ke dalam tambang. Tanpa cincin luar angkasa, bagaimana orang yang meledakkan tambang mengirimkan bahan peledak ke dalam tambang? Kekuatan ledakan sebesar itu pasti membutuhkan bahan peledak dalam jumlah besar, jika tidak, tambang sebesar itu tidak akan bisa dihancurkan sama sekali. Di antara mereka, tidak ada yang percaya bahwa tidak ada hantu. Selain itu, jika sejumlah besar bahan peledak dibawa masuk tanpa ada yang menyadarinya, Raja terakhirnya akan bertanggung jawab atas kurangnya pemeriksaan. Hanya karena Raja terakhir tidak dapat memberikan bukti apapun, dan sesuatu yang aneh terjadi, terdapat banyak keraguan, dan tidak mungkin membuktikan bahwa Lucky adalah tersangkanya. Selain itu, tambang tersebut kini telah runtuh dan terkubur jauh di bawah tanah, dan semua orang di dalam tambang tersebut telah meninggal, sehingga tidak mungkin untuk diselidiki. Kecuali tambang dibuka kembali, tidak ada kemungkinan penyelidikan. Tapi tambangnya sangat dalam, dan dalam 10 atau 8 hari, mustahil untuk melewatinya. Apa yang disebut penyelidikan menyeluruh atas pemboman hanya bisa dibicarakan nanti. Raja An kembali ke mansion dan segera memanggil Lucky. Dia ingin melihat, mentalitas seperti apa yang dimiliki anak yang membuat Raja terakhir melompat-lompat ini. Dia telah bertemu Lucky, saat dia membantu Lucky keluar dari pengepungan, dan saat An Yu memimpin Lucky ke Gua Lingxuan, dia telah melihat semuanya. Tapi Raja An selalu bersembunyi di awan, dan Lu Chen tidak melihatnya. Ditemani oleh An Yu, Lu Chen masuk ke ruang kerja An Wang, merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja An, dan ini juga pertama kalinya dia melihat Raja sejati. Pembangkit tenaga listrik yang mendominasi benua Yuanwu, apapun rasnya, adalah Raja sejati yang memiliki keputusan akhir. Adapun Kaisar, saya belum pernah mendengar tentang raja antara ras manusia dan ras monster. Orc memiliki seorang kaisar, tapi kaisar binatang tua itu terjebak di Gunung Zhenzhou, dan sepertinya dia tidak bisa keluar saat ini, jadi tidak ada gunanya. Ling Huang bisa keluar, tetapi Ling Huang tidak peduli tentang apapun, bahkan para tetua Lingzhu pun tidak. Pada akhirnya, Ling Hua lah yang mengambil keputusan akhir tentang masalah-masalah utama Lingzhu. Namun, sesuatu terjadi pada Ling Hua, dan sekarang klan roh berada dalam kekacauan, menunggu dia menyelamatkan mereka. Dan dia tidak cukup kuat sekarang, dan dia akan menyerahkan kepalanya jika dia pergi. Dia harus menunggu sampai dia memasuki Zun sebelum dia bisa yakin. Kenapa kamu linglung? Ayahku sedang menunggumu. Melihat Lu Chen masih linglung, An Yu buru-buru mengingatkannya. Yah, bawahan ini telah melihat Raja An. Lu Chen kembali sadar, dan berpura-pura memberi hormat kepada Raja An sebagai seorang pejuang. Kamu telah berkontribusi pada rumah Pangeran Anku, jadi tidak perlu bersikap sopan. Raja An, yang sedang duduk di kursi, melambaikan tangannya dan berkata demikian. Lu Chen menyimpan hadiah itu, lalu mengangkat kepalanya, dan melihat penampilan Raja An dengan jelas. Itu adalah iblis parubaya dengan wajah persegi dan 3 janggut hitam sepanjang 1 kaki. Matanya tajam dan agung tanpa amarah. Dia mengenakan jubah hitam bersulam emas, dan dia tampak seperti seorang raja. Apakah kamu meledakkan milik raja terakhir? Seorang Wang berbicara terus terang dan langsung ke pokok permasalahan. Itu bawahannya. Lu Chen menjawab dengan jujur,
tidak ada yang disembunyikan, dan dia tidak ingin menyembunyikannya. Faktanya, dia tidak bisa menyembunyikannya, kecuali dia membunuh Jian Bo untuk membungkamnya. Kerja bagus. Raja An menunjukkan senyuman yang tidak bisa disembunyikan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus janggutnya. Kamu sangat jujur, raja ini menyukainya, dan sangat bermanfaat bagi raja ini untuk melindungimu di pertemuan tingkat tinggi Yaosu. Terima kasih, Raja An. Lu Chen dengan cepat mengucapkan terima kasih. Jika raja terakhir kehilangan tambangnya, dia akan kehilangan dukungan dari Raja Iblis, dan kekuatannya akan menjadi semakin lemah di masa depan. Raja An mengangguk, dan berkata dengan emosi, raja ini telah berperang melawan raja terakhir selama bertahun-tahun, dan dia selalu dirugikan. Raja ini telah merencanakan tambangnya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Petik 2. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, Lu Qichu, datang ke istana Anwangku belum lama ini, dan kamu benar-benar membantu Yuer memenangkan keberuntungan 100 tahun, dan bahkan menghancurkan buah harta karun raja terakhir dalam satu gerakan. Kamu benar-benar bintang keberuntungan di istana Anwangku. Lu Qi, kamu telah memberikan banyak kontribusi, dan raja ini akan memberimu hadiah yang besar. Setelah kata-kata Anwang jatuh, An Yu menatap Lu Chen, dan ada tatapan rumit di matanya. Raja An tidak mengetahui identitas asli Lu Chen, tetapi An Yu mengetahuinya. Lu Chen adalah seorang jenius dalam umat manusia, dan tujuan menyentuh sarang iblis tidaklah murni. Meskipun untuk menemukan rumput iblis ikan dan buah roh yang meleleh, esensi mata-mata juga sangat diperlukan. Jika Lu Chen menanyakan rahasia Yaosu, dan ayahnya menyetujuinya tanpa menyadarinya, itu akan menjadi masalah besar bagi Yaosu.